Kana radhiyallahu anhu qudwatan linnasi fil aqwali wal af'ali wa namudzujan lil akhlaqin nabawiyyati was sajayal muhammadiyyati. Kana quwwatal himmati wal azmi fid din ya'khudhu fi jami'il umuri bima'aliha lam yasma' bi mukarramatin aw fadilatin illa wa syammara fil amali biha. Artinya, dan adalah radhiyallahu anhu sebagai panutan bagi manusia pada perkataan dan perbuatan, serta sebagai percontohan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sifat-sifatnya, dan adalah ia sangat kuat semangatnya dan keinginannya pada melaksanakan perintah agama dalam semua perkaranya yang mulia. Ia tidak mendengar sesuatu kemuliaan atau keutamaan melainkan ia bersungguh-sungguh pada mendengarkannya. Wa kana idza hasalat lahu musyaqqatun min kasrati man yatawafaduna minan nasi wa kullun yuridu muhadasatahu bi sifatin khassatin wa kullun yuridu musafahatahu siyama lamma saqula sam'uhu akhira waqtihi yaqulu turiduna minna an nashku maulana jallat qudratuhu wa kana yaqulu inna lanuridu wa maulana yuridu wa ma yakunu illa ma yuridu wa qad salimna lahu ma yuridu asa an yakfina syarra ma nuridu innahu hamidun majid. Artinya, dan apabila ia mendapatkan suatu kepayahan daripada sebab banyaknya orang-orang yang berdatangan kepadanya, setiap mereka ingin berbicara dengan khusus dan setiap orang dari mereka ingin bersalaman dengannya. Terlebih lagi di waktu umur tua dan pandangannya melemah. Ia mengatakan, Imamul Haddad, kalian ingin dari kami mengadu kepada Tuhan kami yang tinggi kuasanya. Dan adalah ia berkata, sesungguhnya kami ingin dan Tuhan kami ingin, dan tidaklah terjadi sesuatu perkara kecuali apa yang diinginkannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala semua perkara kami serahkan padanya. Mudah-mudahan ia cukupkan kejahatan keinginan apa yang kami inginkan, sesungguhnya ia maha terpuji dan maha mulia. Wa ruwiya annahu istatala rajulun ala ba'di ashabihi fashaka ilaihi minhu faqala lahu amma yatatahammal lahu fi kalamin yasirin wa nahnu nasma'ul kalama fina fanasbiru wa na'ifu wa nuhsinu ila man asa'a ilaina. Artinya, diriwayatkan ada dari yang lama sekali dalam mengunjunginya, lalu ia mengadukan kepadanya daripadanya. Ia berkata, Imam Al-Haddad, tidakkah engkau bisa berbicara dengan ringkas dan singkat, dan kami pun akan mendengarnya. Lalu kami sabar dan memaafkan, dan kami berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kami. Wa laqad awradana hadhihi al-ashya'u fi maqamil kalami 'ani sabri illa anna as-sabra 'inda al-imami irtaqa mundu sinni mubakiratin illa ridha wa huwa al-akmalu min haythu at-taslimi wal tafwid wat tafwid was sukuni wa hadha min haythu nafsihi. Wa amma bin nisbati lin nasi fakana yaqulu idza batulita bima yumkinuka as-sabru alayhi fala takhruj min as-sabri ay alladhi huwa maqamu ashabil yamin ila al-jiz'in alladhi huwa maqamu usatil mu'minina wa nahwihi bal in kharajta minhu fakhruj ila syukri wa huwa arfa'u minhu ikaunihi maqamal muqarrabin. Artinya, dan sungguh kami datangkan beberapa perkara tentang kedudukan sabar. Hanya saja sabar yang ada pada Imamul Haddad itu sangatlah tinggi sejak ia masih kecil sampai ia mendapat maqam ridha Allah, dan ia itu sepaling sempurna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat tenang dalam dirinya. Adapun menurut orang-orang, ia Imamul Haddad mengatakan, jika engkau mendapat bala dan engkau bisa bersabar, maka bersabarlah, yang mana itu adalah kedudukan ashabul yamin.
artinya itu orang-orang saleh dan baik. Dan jangan sampai engkau keluar dari bersabar, karena itu merupakan sifat-sifat ahli maksiat. Maka jika engkau ingin keluar darinya, keluarlah kepada sifat bersyukur, itu lebih baik. Karena itu adalah sifat-sifat orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza damatis syadaidu allafat wa kanu ay al-awwaluna lamma batalahumullahu ittasa'at qulubuhum bi an anzalallahu fi qulubihimus sakinata fasabaru wa lam yatazahzahu wa yaqulu la yahmilu ahadan wa la yasturuhu fi hadha az-zamani illa sabru wa fi sabri ala ma tukrihu khairun kasirun wa qala nazman wa kam mihnatin kabattuha wa baliyatin ila an atana Allahu bil fathi wan nasri sabartu laha hatta qada waqtuha alladhi bihi uqitat fi sabiqil ilmi wa dzikri. Artinya, dan apabila orang sering mendapat musibah, maka ia akan terbiasa. Dan adalah orang-orang dahulu ketika mendapat bala dari Allah, mereka bersabar, hati-hati mereka itu, sehingga Allah pun memberi ketenangan pada mereka. Mereka orang-orang dahulu bersabar dan tidak keluh kesah. Dan Imamul Haddad berkata, tidaklah ada yang membawa dan menutup seseorang dari suatu kejahatan melainkan ia bersabar. Dan di dalam sabar pada perkara yang engkau benci terkadang banyak hikmah kebaikan. Di dalam syairnya, berapa banyak ujian yang aku bersabar melawaninya sampai datang futuh dan pertolongan Allah pada kami. Aku sabar baginya musibah ujian, sehingga berlalu ujian itu dengan sendirinya. Kami menyadari bahwa itu datangnya dari Allah yang telah disebutkan di dalam zikir Al-Quran. Ila an qala idza mabtalaka Allahu fasbir haqqahu alaika wa in awlaka fal haqqu fi syukri wa man arafat dunya tahaqqaqa annaha bila miryatin mustati'ul bu'si wad dharri. Artinya, jika engkau diuji Allah, maka benar-benarlah bersabar. Dan jika ia membimbingmu, maka engkau harus bersyukur. Dan siapa kenal dengan dunia, nyatalah bahwa dunia itu dengan tidak ragu tempat ujian dan mudarat. Itu tempat ujian orang-orang yang beriman. Wa ma syukru falamma dzakarahul imamu qala wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'am wa annaha minallahi wahdahu lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillahi wa rahmatihi wa ghayatu syukri an tuti'allaha bikulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Thumma dzakara anna mina syukri kasrata tsana'i 'ala Allahi wa ta'ziman ni'mati wa in kanat saghiratan والتحدث بالنعم بدون تزكية للنفس أو تبجح وما أكثر ما أثنى الإمام على ربه شعرا ونثرا وما أكبر تعظيمه للنعم وما أكثر تحدثه بها إلا ما كان منها متصل بولايته والأسرار التي بينه وبين ربه فإن تحدث عن شيء منها fabil isyaratil latifati wa bit talwijhi. Artinya, syukur bersumber dari sadarnya hati dengan nikmat-nikmat bahwa itu dari Allah saja. Tidak akan sampai sesuatu darinya dengan dia dan upayanya semata, tapi itu dengan karunia dan rahmat Allah. Puncaknya syukur adalah engkau taat dengan Allah pada semua nikmat yang Ia berikan padamu. Kemudian sifat bersyukur, yaitu banyak memuji Allah dan mengagungkan nikmat-nikmatnya walaupun kecil, dan menyatakan nikmat itu dengan tidak merasa diri suci atau sombong diri. Imamul Haddad sangatlah banyak memuji Tuhannya dalam syair dan sanar, dan ia sangat mengagungkan nikmat-nikmatnya. Ia sering mengungkapkannya kecuali yang menyangkut kewaliannya dan rahasia-rahasia di antaranya dan Tuhannya. Jika ada
itu hanyalah isyarat yang lembut dan sendirian. Wa kana al-imamu yaqulu nahnu al-ana innama na'iddu min jumlatil amwati li'annaha qad matat minna jami'u syahawati dunyawiyyati la ajidu mailan wa la raghbatan ila syai'in minad dunya aslan min ma'kulin wa malbusin wa ghairi dhalik wa la ajidu lidzalika lazzatan walakinna idza qaruba ilaina al-ma'kulu akalna minhu ma tayassara bihukmil muwafaqati wa lana bihadzal hali muddatan wa qad kana li ila misli hadhihi al-umuri mailun dha'ifun jiddan qabla hadhihi al-muddah wal ana 'alima dhalika al-mailu wa in ra'aytum minni khilafa dhalika min haythu al-harakati wal mukhatabati minan nas wa qad qala sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamutu. Artinya adalah Imamul Haddad berkata, kami sekarang telah menggolongkan diri daripada orang-orang yang telah mati. Karenanya telah mati semua syahwat kami dengan dunia. Dan aku tidak lagi suka atau cenderung dan keinginan sama sekali dari dunia ini, baik berupa makanan, pakaian, dan selain itu. Aku tidak merasa lezat dengannya. Akan tetapi bila dihampirkan orang kepada kami dari suatu makanan, maka kami makan yang sesuai dengan hukum syariat. Hal kami seperti ini sudah sejak lama. Dulu pernah bagiku kecenderungan akan perkara-perkara ini yang sangat lemah. Sekarang sudah tidak ada lagi kecenderungan itu. Sekalipun kalian melihat diriku gerakan yang menyalahinya atau pembicaraan dari manusia. Dan telah bersabda Nabi SAW, matikanlah nafsu kalian sebelum jiwa kalian mati. Wa idza nazarta ila a'malihi arafta annahu kana ala qadami jaddihi sallallahu alaihi wasallam alladhi qama al-laila hatta tawarramat qadamahu syarifatani falamma sa'alatha as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an dzalika qala sallallahu alaihi wasallam afala akuna 'abadan syakura. Artinya, jika engkau perhatikan amal-amalnya, engkau akan kenal bahwa ia itu mengikuti langkah-langkah kakinya Nabi SAW yang bangun malam solat hingga bengkak kakinya. Ketika Aisyah bertanya tentang amalnya itu, ia menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Summa dzakara al-imamu fi abyatihi maqama az-zuhdi wat-tawakkuli faqala wa sahih maqam az-zuhdi fahuwa al-ibadu wa tawakkulu wa huwa az-zadu fi kulli rihlah. Amma az-zuhdu fayaqulu min fihi wa aslu az-zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khissatiha wa annaha law kanat tuzannu indallahi junahu ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in wa annaha mal'unatun ma fiha illa ma kana lillahi fiha wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru wa samaratu hadhihi al-ma'rifati wal maqsudu minha tarkul mayli ila dunya batinan wa tarkul tana'umi bishahawatiha zahiran wa adana darajati zuhdi alla yataqa'a bisababid dunya fi rukubi ma'siyatin aw fi tarki ta'atin wa a'la darajati alla ta'khudha minha ay minad dunya syai'an hatta ta'lama in akhadahu ahabba ila Allah min tarkihi wa baina hadaini darajataini darajatun kasiratun. Artinya, kemudian Imamul Haddad menyebutkan pada kedudukan zuhud dan tawakal pada syairnya. Dan perbaikilah sifat zuhud, karena sifat zuhud itu adalah sebagai tiang agama, senang dan bertawakal, berserah diri kepada Allah itu adalah sebagai bekal di dalam pelayaran kehidupan menuju negeri akhirat. Adapun zuhud itu bersumber dari hati dengan hinanya dan rendahnya dunia. Dan seandainya ditimbang di sisi Allah, sayap nyamuk
niscaya tidaklah Allah memberikan minum akan orang-orang kafir walaupun seteguk, bahwasanya dunia itu dikutuk dengan yang ada padanya kecuali dunia yang membawa pada ridha Allah, bahwasanya orang yang mengambil lebih dari cukup, ia mengambil dosanya tapi ia tidak merasa. Buah dari mengetahui dan maksudnya adalah supaya batin tidak cenderung dengannya dan tidak berlebihan dalam menikmatinya dengan zahirnya. Sepaling rendah derajat zuhud adalah tidak terjadi dengan sebab dunia itu kepada kemaksiatan atau meninggalkan taat. Dan sepaling tinggi derajat zuhud itu yaitu sekiranya engkau tidak mengambil sesuatu darinya sehingga engkau mengetahui bahwa itu yang disukai Allah dibandingkan jika engkau meninggalkannya. Di antara dua derajat ini banyak perbedaannya.